Pada saat itulah Adi mengerti bahwa dia bukanlah lawan Tama. Setidaknya, dia tidak bisa mengalahkan Tama malam ini. Tidak hanya dia jauh di belakang Tama dalam senjata sihir, tetapi yang lebih penting, ketika dia mencoba kayu sambaran petir 2 hari yang lalu, dia menghabiskan sepertiga auranya sekaligus. Teknik sihir menghabiskan banyak energi spiritual dengan kecepatan lebih cepat, dan setelah disambar petir 2 kali, tidak ada peluang untuk menang. Memikirkan hal ini, dia memutuskan bahwa dia harus melarikan diri secepat mungkin. Menurutnya, Tama telah mengungkap identitasnya, dan juga mengungkap senjata dan kekuatan sihirnya, tapi sekarang senjata ajaibnya dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan dia tidak bisa bertarung 1 lawan 1. Tidak ada peluang untuk menang malam ini. Setelah melapor kepada Lord, tunggu sampai Lord secara pribadi datang dan mengambil nyawa bocah ini. Jadi, setelah ledakan kejang yang hebat, Adi tiba-tiba berdiri tegak, berbalik, dan melompat dari tanah. Lalu dia langsung menembakkan 2 pedang ke arah Tama, lalu kabur. Apa yang dia pikirkan adalah melarikan diri sementara perhatian Tama teralihkan. Namun, dia tidak tahu bahwa meskipun Tama tidak dekat dengannya, dia selalu memperhatikan setiap gerak-geriknya. Melihatnya membuat 2 serangan pedang, berbalik dan lari, Tama langsung menyusul tanpa pikir panjang. Ujung pedang tepat di depannya, tapi Tama tidak berencana menggunakan pedang yang menusuk jiwa untuk menahannya. Dia berteriak keras dan mengedarkan energi spiritual ke seluruh tubuhnya. Energi spiritual melilit tubuhnya dan berputar dengan cepat, menciptakan hembusan angin. Tama menerbangkan pasir dan bebatuan sepanjang jalan, dan dahan serta dedaunan beterbangan secara horizontal. Pada saat kedua ujung pedang hendak menebas ke arahnya, dia mengepalkan tangannya dan membanting ke arah kekosongan di kedua sisi. Mendengar hanya 2 ledakan yang sangat dekat, kedua ujung pedang itu hancur menjadi abu oleh kepalan tangan Tama. Dan Adi, yang hanya memiliki celana dalam merah di sekujur tubuhnya, baru saja lari sejauh 3 meter. Awalnya, dia melarikan diri dengan panik tanpa menoleh ketika dia menggunakan pedangnya, tapi setelah mendengar 2 ledakan, tiba-tiba kilatan di hatinya memberikan sentuhan kegembiraan. Kedua ledakan ini jelas berbeda dari ledakan saat ujung pedang bertabrakan dengan bilah penusuk jiwa barusan. Kedua ledakan ini lebih seperti suara ujung pedang yang mengenai tubuh target. Mungkinkah dia tidak menghindari serangan diam-diamku? Adi sangat gembira saat membaca ini. Dia tanpa sadar menoleh ke belakang untuk melihat apakah Tama telah terluka oleh kedua pedang itu. Jika demikian, dia mungkin bisa memenggal kepala Tama dengan memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya. Namun, saat dia menoleh ke belakang, dia tiba-tiba menemukan bahwa wajah Tama yang bertepi tajam dan sangat kejam hanya berjarak kurang dari 2 pertempuran darinya. Tama benar-benar menyusul. Pada saat ini, Adi sangat ketakutan sehingga dia ketakutan setengah mati. Dia menoleh dan mencoba melarikan diri dengan sekuat tenaga, tapi dia mendengar Tama berteriak, "Guntur akan datang." Itu mengenai bagian atas penutup roh langitnya. Kakinya tiba-tiba lemas, dan tubuhnya yang berlari kehilangan keseimbangan dalam sekejap. Setelah terhuyung-huyung beberapa langkah, tubuhnya jatuh ke tanah tak terkendali. Guntur ini menghancurkan celana dalam merahnya menjadi bubuk, dan bahkan memotong semua rambut di tubuhnya menjadi abu, dan ada bekas luka bakar yang besar di kulitnya. Karena Adi berlari mundur 10 kaki dan berguling beberapa kali, dia kurang dari 10 kaki jauhnya dari Ariana yang bersembunyi di kegelapan. Melihat penampilan Adi yang acak-acakan, Ariana tanpa sadar menutup matanya dan tidak berani melihat lebih jauh. Dan Adi, yang sedang duduk di rerumputan dengan pantat terbuka, hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya saat ini, dan memuntahkan seteguk darah dengan wow. Meskipun tubuhnya tidak terluka parah, itu sudah diambang kehancuran,
layaknya seorang atlet angkat besi yang telah menguras tenaga fisiknya. Sulit bagi tubuhnya untuk mengerahkan lebih banyak kekuatan dalam waktu singkat. Sekarang Adi, bagaimana dia bisa tetap energi seperti sebelumnya? Anggota tubuhnya masih berkedut terus-menerus karena arus listrik, dan tanpa pakaian, dia tampak seperti orang tua yang mesum. Dan pedang kayu di tangannya bahkan jatuh ke tanah karena gemetar tak terkendali. Melihat penampilannya yang malu, Tama mau tidak mau berpikir, Isyana bilang aku dalam bahaya, tapi Pak Tua ini sama sekali bukan lawanku. Mungkinkah dia melakukan kesalahan? Memikirkan hal ini, dia berhenti memikirkan ramalan, tetapi berjalan ke Adi, menatapnya, dan bertanya dengan suara dingin, ketika kamu membunuh orang tuaku 20 tahun yang lalu, apakah kamu pernah berpikir kamu harus melihat hari ini? Adi menatap kosong pada pria di depannya. Melihat wajahnya tetap tidak berubah dan tidak melihat perubahan apapun, tiba-tiba merasakan kepanikan dan keputusasaan yang luar biasa di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam 100 tahun kultivasinya, dia merasakan ketakutan akan kematian. Dia tiba-tiba memiliki intuisi di dalam hatinya bahwa praktiknya yang berusia seabad mungkin ada di tangan Tama. 20 tahun yang lalu, dia membunuh ayahnya. Benarkah dia benar-benar akan mati di tangan putranya 20 tahun kemudian? Saat ini, Ariana, yang bersembunyi di kegelapan, tercengang. Dia tidak menyangka pria kuat berbaju hitam di depannya adalah putra cahaya Renza. Tapi Tama tidak menyadari saat ini bahwa sebenarnya ada seorang biarawan yang bersembunyi dalam kegelapan 10 kaki jauhnya. Perhatiannya semua tertuju pada Adi di depannya. Melihat Adi di depannya dengan panik, tampak menyedihkan seolah-olah dia akan mati. Dia tidak memiliki simpati di hatinya. Dia memandang Adi dan berteriak lagi, "Guntur akan datang." Dengan keras, guntur meledak dan jatuh dari langit lagi. Petir menghantam langsung ke tangan kanan Adi, mengubah tangan kanannya menjadi arang. Dalam beberapa sambaran petir sebelumnya, Tama sengaja mengendalikan kekuatannya agar bisa bermain dengan Adi. Dan kali ini petir menyambar, Tama dengan sengaja meningkatkan kekuatannya beberapa poin, langsung melumpuhkan tangan kanannya. Adi merasakan rasa sakit yang membakar datang dari tangannya, dan ketika dia melihat ke bawah, seluruh tangan kanannya telah hangus, mengeluarkan bau barbeque yang membuatnya takut. Dia menjentikkan pergelangan tangannya tanpa sadar, dan segera setelah itu, tangan kanan yang hangus itu terlepas dari pergelangan tangannya. Adi berteriak lagi dan lagi kaget, menatap mata Tama. Tama menatap tatapan ketakutannya, matanya menyala seperti obor, dan dia berkata dengan suara dingin dan membunuh, "Jangan gugup, ini hanya makanan pembuka. Sekali waktu, aku membunuh orang yang tidak memiliki mata panjang. Saat itu, aku menyebabkan beberapa badai petir, memotongnya sedikit demi sedikit. Bahkan hari ini, aku masih merasa bahwa ini adalah cara memperlakukan beberapa orang. Jadi hari ini, aku akan membiarkanmu mengalaminya." Adi terkejut dan ketakutan, tanpa sadar mengepalkan kayu Thunderbolt dengan tangan kirinya, ingin mencoba mengaktifkan Thunderbolt lagi, karena dia telah melihat kekuatan penghancur Thunderbolt sebelumnya, itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari langit yang digemborkan oleh Guntur Tama. Jika kau benar-benar membiarkan dirimu melawan dan memanggil petir, kau pasti bisa melawan di saat-saat terakhir. Melihat bahwa dia masih memegang kayu sambaran petir, Tama hanya bisa mencibir dan berkata, "Jangan repot-repot. Sejujurnya, aku membuat sambaran petir di tanganmu khusus untukmu. Benda ini memang sangat kuat, tapi satu-satunya kelemahan adalah hanya bisa digunakan sekali." "Apa?" Adi menatap mata merah darahnya, dan berkata, "Kamu membuat Thunderbolt di tanganku?" "Itu benar," Tama berkata sambil tersenyum, "setelah aku selesai berlatih, aku memberikannya kepada Alvin dan memintanya untuk menunggumu di jalan antik,
kau benar-benar menyukainya." Setelah berbicara, Tama berkata lagi, "Ngomong-ngomong, penarik jari yang kamu temui di bandara tadi juga milikku. Yang halus bukanlah barang berharga, itu adalah jimat yang dibuat dengan kasar. Paling banyak mereka dapat memblokirmu dengan batu bata. Ketika aku memukulmu dengan Thunderbolt untuk pertama kalinya, kedua jari itu patah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.